Dari kecil kita diajarin satu hal sederhana. Kalau mau kaya, ya harus rajin nabung. Orang tua bilang, nabung ya, biar masa depan aman. Guru di sekolah bilang, sisihkan uang jajanmu untuk ditabung. Akhirnya kita tumbuh dengan satu keyakinan, nabung, jalan menuju kaya. Tapi ada satu pertanyaan besar. Kalau nabung itu kunci kaya, kenapa banyak orang yang sudah nabung bertahun-tahun tetap aja hidupnya gitu-gitu aja? Bahkan hasil menabung itu hanya cukup menutupi kebutuhan beberapa bulan ke depan saja. Dan berikutnya melakukan hal yang sama tanpa ada kenaikan level. Bagian 1. Kenyataan yang sering dilupakan. Masalahnya bukan di kebiasaan nabungnya. Masalahnya ada di satu hal yang jarang dibahas. Inflasi. Uang yang kamu tabung hari ini, nilainya tidak akan sama di masa depan. Contoh sederhananya, 10 tahun lalu uang 10.000 bisa beli banyak hal. Sekarang 10.000 rasanya cuma numpang lewat. Jadi ada banyak sekali penurunan nilai uang yang kamu tabung itu. Dan nantinya kamu akan beranggapan uang itu tidak akan pernah cukup atau selalu kurang. Jadi ini semua bukan tentang seberapa banyak yang sudah kamu tabung, tapi seberapa lama kamu menunggu uang itu gak ada nilainya. Dan semua yang kamu lakukan akan terasa percuma jika harus bertarung melawan inflasi yang terus-menerus menggerus nilai uang yang kamu miliki. Dan akan terus-menerus menggerus kekuatan yang kamu keluarkan tanpa batas untuk menjadi kaya pada suatu hari nanti. Bagian 2, kesalahan pola pikir. Kebanyakan orang berpikir yang penting nabung sebanyak-banyaknya. Padahal masalah utamanya bukan cuma menyimpan uang, tapi membuat uang itu bertumbuh. Kalau kamu cuma nabung di celengan atau rekening biasa, uangmu sebenarnya pelen-pelen termakan waktu. Jadi, yang harus kamu lakukan bukan menyimpan uangmu yang tanpa dimakan raya pun bisa hancur termakan inflasi. Sebaiknya, kamu menaruh uangmu terhadap apa yang bisa membuatnya bertumbuh. Entah kamu memulai bisnis atau investasi dengan resiko yang tidak terlalu tinggi, seperti depositoin di bank. Memang, terkadang butuh sesuatu yang harus kamu korbankan. Demi sesuatu yang ingin kamu menangkan, memilih bertarung di tempat yang sulit terkadang lebih baik daripada kamu hanya berdiam diri menunggu kehancuranmu sendiri. Jadi, mulai sekarang, rubah cara pikirmu yang sebelumnya salah tentang yang seharusnya kamu lakukan kepada uangmu. Bagian 3, bukan berarti nabung itu salah. Tenang, aku nggak bilang nabung itu salah. Nabung itu tetap penting. Tapi, nabung itu fungsinya untuk dana darurat, kebutuhan jangka pendek, dan keamanan finansial. Bukan alat utama untuk jadi kaya. Yang pertama, untuk dana darurat. Supaya saat ada kejadian mendadak, kamu nggak panik, nggak ngutang, dan nggak stres. Yang kedua, untuk kebutuhan jangka pendek. Seperti beli barang penting, bayar keperluan, atau rencana kecil di masa dekat. Dan yang ketiga, untuk keamanan finansial, agar hidupmu punya bantalan, punya pegangan saat kondisi ekonomi lagi nggak baik. Jadi, nabung itu penting banget. Tapi masalahnya, banyak orang berhenti sampai di situ. Kalau tujuanmu cuma ingin aman, ya nabung saja sudah cukup. Tapi kalau tujuanmu ingin lebih dari itu, ingin hidup lebih sejahtera, ingin masa depan lebih baik. Bagian 4 yang seharusnya dilakukan. Kalau tujuanmu ingin masa depan lebih baik, maka rumusnya bukan nabung doang, tapi nabung dan mengembangkan uang. Caranya bisa banyak. Belajar skill baru, membangun usaha kecil, investasi sederhana, dan menambah penghasilan. Intinya satu, uangmu harus bekerja.
bukan cuma tidur di rekening. Jadi mulai hari ini, ubah cara berpikirmu. Bukan lagi. Yang penting, nabung. Tapi, bagaimana caranya uangku bisa bertumbuh? Karena jujur aja, kalau kamu cuma nabung tanpa strategi, sampai kapanpun kamu mungkin aman, tapi belum tentu kaya. Kalau video ini membuka cara berpikirmu, simpan video ini biar kamu ingat, nabung itu penting, tapi mengembangkan uang jauh lebih penting. See you di catatan finansial berikutnya.